Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat Ipiso dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suhadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita, Ipiso Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat Ipiso, pada kesempatan kali ini, di awal tahun baru 2022 ini, saya kembali tampil dengan berduet dengan pengamat politik Islam kita, Bapak Dr. Ridwan Pawelang, akan membahas tema nasional, yaitu Presiden Threshold PT 20% dipersoalkan oleh partai-partai oposisi maupun partai-partai kecil yang sangat merindukan munculnya banyak calon presiden di 2024. Nah, tentu ini bisa direspon secara positif oleh pemerintah yang sejauh ini ngotot ingin 20%, ataupun mungkin saja direspon dengan perlawanan dari pemerintah dengan tetap bersikeras mempertahankan presiden threshold 20%. Nah, untuk membedah tema ini, saya akan langsung mendiskusikannya dengan pengamat politik Islam kita, Bapak Dr. Ridwan Pawelang. Assalamualaikum, Pak Dokter. Waalaikumsalam, Kak Kadir. Selamat tahun baru, Pak Dokter. Selamat tahun baru. Semangat. Semangat kemenangan. Semangat kemenangan 2022 ya. Siap. Baik, sesuai tema kita, PKS menjadi motor untuk menyuarakan parliamentary threshold diturunkan dari 20%. Bahkan banyak yang menginginkan 10. Bahkan Caimin pun, Ketua Umum PKB pun menyuarakan itu. Presiden threshold. Nah, untuk diturunkan dari 20% itu ke 15 atau 10%. Sejauh ini parliamentary threshold yang sudah diputuskan 4% kemarin itu pun masih diperbincangkan. Kalau dilihat kondisi ini menurut kacamata kita, seperti apa sih urgensinya sebenarnya presiden threshold harus 20%, dan apakah parliamentary threshold yang 4% gitu sudah ideal atau seperti apa dalam kacamata Pak Dr. Ridwan Pawelang? Silakan Pak Dr. Baik, Kak Kadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru, sahabat dan sobat Ipiso dimanapun berada. Kita berharap bahwa tahun 2022 itu adalah tahun kemenangan. Ya. Tahun kemenangan ini bisa dimaknai dengan segala aspek, baik aspek kesehatan, terbebas kita dari COVID-19. Betul. Yang kedua, normalisasi perekonomian, tentu saja kita sangat berharap itu. Dan relasi sosial, begitu pula dalam konteks politik menatap 2024. Kak Kadir, Betul. karena di tahun 2024 ada 3 persyaratan akbar yang perlu disambut dengan baik oleh warga negara, begitu pula bagi kita semua. Betul. Pertama adalah Pilpres, yang kedua Pileg, dan yang ketiga adalah Pilkada serentak seluruh Indonesia. Baik, Kak Kadir, tentu saja ini sangat menarik kalau kita lihat bahwa kurang lebih sebulan terakhir ya, bulan Desember itu memang kencang-kencangnya tentang wacana ataupun diskursus tentang presiden threshold dan parliamentary threshold. Diskursusnya di mana ingin saya mengulas sedikit dulu bahwa memang ada yang selalu mengaitkan bahwa sebuah negara demokrasi itu adalah bagaimana maksimalisasi partisipasi masyarakat atau warga negara dalam menggunakan hak-hak politiknya. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan pembatasan ataupun maksimalisasi presiden threshold itu, apakah bagian daripada membatasi ataupun penghilangan terhadap hak-hak rakyat? Atau untuk maju dan dipilih. Ya, untuk maju dipilih, baik dipilih ataupun memilih. Nah, oleh sebab itu, pertanyaan itu saya pikir patut dan penting untuk dijawab. Sementara di satu sisi sebetulnya adalah ketika masyarakat mampu dan berhak untuk menggunakan hak pilihnya dan bisa dipilih,
Maka sebetulnya itulah sebetulnya substansi daripada demokrasi dalam konteks demokrasi elektoral. Nah, oleh sebab itu kedua wacana ini saya pikir penting untuk kemudian kita pertanyakan kepada pemerintah. Pemerintah ini mau konsen di mana? Konsennya adalah apakah akan konsen pada presiden threshold ya 20% atau parliament threshold 4% itu. Nah, sebab itu saya pikir untuk pemerintah saya ingin memberikan sebuah pandangan bahwa sesungguhnya kalau kita melihat dalam konteks demokrasi elektoral, dalam konteks Indonesia, saya pikir ada yang perlu dipertimbangkan dan dipikirkan oleh eksekutif ataupun pemerintah hari ini. Pertimbangan itu adalah saya kira yang kita mau dorong adalah figur-figur yang ada atau memunculkan figur. Nah, dalam konteks Indonesia sebetulnya ya 3-4 figur capres, pasangan capres cawapres, saya pikir itu sudah lumayan. Betul. Sudah lumayan Kadir dalam arti bahwa ada masyarakat ini kaya dengan pilihan-pilihan. Sudah disuguhkan pilihan-pilihan lebih daripada dua pasangan. Nah, lebih daripada dua pasangan itu saya pikir adalah bagian daripada untuk mengurangi begitu besar tekanan dan friksi-friksi yang ada di masyarakat terhadap dua pilihan antara hitam dan putih. Itu bahasa sederhananya. Nah, itu juga bagian daripada mengurangi dan mengcounter tentang pembelahan pilihan-pilihan masyarakat. Nah, kalau misalnya ada pilihan 3-4, saya pikir cukup juga. Satu sisi saya pikir juga dari sisi indeks ataupun indikator yang untuk mengukur tentang pilihan-pilihan ataupun pasangan-pasangan capres-cawapres kita itu lebih kaya. Lebih mudah diukur, lebih mudah disurvei, lebih mudah dirasionalisasikan, dipublish, dan disodorkan kepada pemilih ataupun masyarakat. Nah, oleh sebab itu saya pikir ini pertimbangan yang ingin saya tawarkan kepada pemerintah adalah kita kemudian melakukan negosiasi dan rasionalisasi terhadap presiden threshold itu untuk kita turunkan. Ya paling tidak itu sampai 15%. 15% ini Kadir saya pikir itu sudah cukup memberikan ruang kepada partai politik, kepada figur-figur yang kita anggap ataupun menganggap dirinya untuk kemudian capable dan seterusnya, punya kualifikasi dan punya basis suara, basis elektoral dan seterusnya untuk kemudian tampil sebagai pasangan capres dan cawapres Kadir. Nah, saya pikir dengan tawaran ini saya pikir itu memudahkan dan saya pikir ini juga adalah bagian daripada bentuk negosiasi dan rasionalisasi kompromi terhadap terhadap tawaran-tawaran yang ada Kadir. Nah, sebab itu apa yang ditawarkan oleh sebetulnya oleh PKS, saya pikir juga perlu dibantu oleh misalnya Partai Demokrat yang hari ini bagian daripada oposisi. Nah, jangan kemudian Demokrat ini cenderung silent ataupun bermain aman dan mendapatkan keuntungan di balik apa yang diperjuangkan, disuarakan oleh PKS. Baik Kadir. Yang kedua ingin saya sampaikan, tawaran kita perlu kita tawarkan kepada pemerintah bersama DPR. Saya pikir kita perlu untuk kemudian menambah parliamentary threshold itu. Parlemen parlemen harus diangkat harus diangkat. Ya, kalau hari ini kita sudah mengikuti dan sudah kemudian merasakan seperti apa persyaratan parlemen threshold itu 4%, yang selama ini kita jalani, dan itu juga saya pikir sudah cukup untuk kemudian memberikan bahwa sesungguhnya partai-partai politik itu memang ada partai politik memang yang tidak survive. Tidak survive dalam arti memang masyarakat itu memang tidak menghendaki dalam arti bahwa memang partai politik ini di samping memang tidak cukup lihat dan tidak cukup kualifikasi untuk menawarkan ataupun dalam rangka pendidikan politik kepada masyarakat. Dia hanya bahasa saya itu pelengkap penderita. Dalam setiap pemilu mereka hanya hadir sebagai bagian daripada pelengkap penderita. Sementara kita berharap bahwa partai politik itu memang berfungsi sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.
bahwa dia hadir adalah dalam rangka menjadi mediasi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat ataupun rakyat. Atau pencetak kader-kader calon pemimpin. Nah, itu saya kira yang kedua kader. Bahwa dia hadir sebagai bagian daripada pengkader untuk calon-calon pemimpin di semua level. Betul. Level presiden ya Sampai ke bawah. sampai ke bawah kader. Nah, sebab itu itulah sebetulnya yang saya katakan sebagai modernisasi partai politik. Betul. Bahwa partai politik itu kaderisasi, rekrutmen, dan distribusi kader. Ini 3 fungsi utamanya. Ini fungsi utamanya Iya. partai politik Betul. kader. Dan itu adalah ciri sebetulnya partai modern. Nah, Betul. sebab itu kalau kita mau mendorong sebetulnya, ya kita mendorong angka berapa kira-kira kader Untuk apa itu? untuk parliamentary threshold. Saya melihatnya sangat tergantung sih sebenarnya semangat pemerintah. Ya, Kalau tidak salah, Dina Dokter, pemerintah selama ini menggaungkan pengurangan atau penyederhanaan partai politik. betul. Nah, kalau memang semangatnya ke sana, maka PT 4% ini ya minimal diangkat menjadi 6. Ya. Saya sih menyarankan 6. Eh, Tahu Pak Dokter? Saya kira kalau itu dari apa ya ditarik dalam konteks memang penyederhanaan partai politik dengan angka 6 itu saya sepakat juga kader. Dalam arti sudah cukup rasional Ya. dan bisa diterima oleh masyarakat. Nah, dengan angka misalnya 15% presiden threshold itu Ya. dan kita angkat 6% ya parliamentary threshold itu saya kira sudah cocok ya. Sudah ketemu kader, sudah ketemu kompromi-kompromi dan juga bagian daripada bagaimana membuka ruang kepada elit-elit politik kita dan juga kepada masyarakat kita bahwa dengan varian-varian partai politik yang ada dan persyaratan 6% ya parliamentary threshold itu saya pikir cukup untuk kemudian menawarkan kepada masyarakat ya karena sangat rumit juga saya pikir kader kalau di Indonesia ini hanya dua partai politik Ya. sangat rumit karena memang sejarah kita ini memang adalah sejarah politik Indonesia ini adalah sejarah yang memang lahir berkontribusi banyak kelompok-kelompok. Kultur juga berbeda. Kultur juga berbeda, Ya, Kakak. betul. Kultur berbeda. Nah, kultur dan kesejarahan sosial politik Indonesia kita ini juga adalah bagian yang perlu dipertimbangkan. Nah, oleh sebab itu, ketemunya adalah hadirnya partai politik sebagai bagian daripada penyaluran aspirasi kepada masyarakat, kepada umat, kepada warga negara untuk kemudian memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita bersama terhadap kemerdekaan ini. Nah, oleh sebab itu, ke depan saya pikir paling tidak partai politik ke depan ini Kadir ya 5 lah ya. Ya. Maksimal 5 dalam arti Idealnya ya. idealnya. Untuk Indonesia Ya. konteksnya Indonesia 5 ya. Kontes Indonesia ini kan 5 saja, Iya. Pak. Itu juga beririsan dengan sila Pancasila. Ah, Sila Pancasila dalam arti kalau itu saya cukup sepakat. Saya pun melihatnya bahwa di Indonesia ini untuk mengikuti Amerika yang hanya 2 partai politik tidak cocok. ya cocok. Kenapa? Karena kita di sini terbelah oleh banyak benua apa lagi istilahnya pulau. Dan kalau digaris secara garis besar ya bisa menjadi 5 kelompok besar. Kelompok besar. Nah, seperti di sini. Kalau 5 kelompok besar itu sebetulnya Kadir cukup mewakili. Iya. Cukup mewakili. Dalam arti bahwa sesungguhnya yang kita ingin perjuangkan kan 5 dalam Pancasila itu. 5 dasar itu saya pikir ingin kita perjuangkan. Bagaimana kita ini beragama. Iya. Semua orang yang punya keyakinan terhadap satu yang diyakininya silahkan hidup di Indonesia. Kemanusiaan kita juga junjung. Adab-adab yang kita miliki. Kultur yang kita miliki kita perjuangkan. Persatuan tentu saja. Ada kerakyatan, ada demokrasi, dan ada keadilan. Betul. Nah, saya pikir di sinilah common sense-nya, ya, yang ataupun dalam bahasa agamanya itu kalimatun sawa. Kalimatun sawa itu adalah pernyataan bersama yang kita sepakati untuk kita perjuangkan. Nah, perjuangan dalam konteks demokrasi elektoral adalah partai politik, Kakak. Nah, sebagai bagian daripada jembatan di mana figur-figur pemimpin bangsa kita untuk kemudian menjadikan sebagai kendaraan, sebagai instrumen untuk kemudian memimpin dan menghadirkan bagaimana cita-cita dalam Pancasila itu, ya, dalam 5 sila dalam Pancasila itu sebagai sebuah inspirasi berbangsa dan bernegara bisa diwujudkan. Nah, saya kira itu untuk sementara, Kakak. Baik, sahabat dan sobat episode.
sangat luar biasa dalam mendiskusikan perdebatan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir ini hangat terkait parlemen Trisol dan juga presiden Trisol, sahabat dan sobat Trisol. Kami kembangkan. Ini kan kalau dilihat dari situasi politik, kan ada pilihan-pilihan ya. Ini kita kembangkan sebentar ya Pak Dinator ya. Saya sih sebenarnya bisa saja menggambarkan seperti ini. Kalaupun pemerintah misalnya tidak mau menurunkan atau partai-partai besar, ini kan kadang-kadang egonya partai-partai besar ya. Karena menurut dia ini menguntungkan partai besar. Betul. Karena dia bisa mengendalikan ini arahnya Pilpres. Betul. Karena mereka kayak PDP misalnya tanpa berkoalisi sudah bisa mengusung calon presiden. Siap, Kak Kadir. Golkar hanya membutuhkan satu partai politik sudah bisa Gerindra pun seperti itu. Iya. Jadi 3 partai ini saya pikir bisa sangat diuntungkan dengan situasi itu. Namun tentu harus ada solusi. Betul. Nah, nanti kita kembangkan. Solusi pertama adalah kalau 20% presiden Trisol tidak diturunkan, maka yang diperkuat regulasi terkait dukungan partai politik. Tidak boleh lewat dari 50%. Ya. Sehingga ada potensi 3 pasang yang muncul. Betul. Artinya satu paket pasangan itu maksimal 50% dukungan dalam regulasi mengaturnya. Ya. Tidak boleh lewat. Sehingga ada ruang yang lain pun untuk muncul. Bagaimana pandangan kita terkait saran itu? Ya, saya pikir memang itu Kak Kadir. Sekali saya sampaikan bahwa kita berbeda dengan Amerika karena kita sebetulnya menghindari tentang benturan ataupun kotak-kotakan yang muncul secara tajam. Pembelahan ya. Iya. Pembelahan kepada dua friksi ini itu sangat tajam Kak Kadir. Kita ini sudah kurang lebih 2 tahun kita melakukan rekonsiliasi nasional, tapi intrik-intrik itu masih ada. Nah, oleh sebab itu persoalannya adalah kultur politik dan sosial kita, sosial keagamaan dan sosial kebangsaan kita itu berbeda Kak Kadir dengan Amerika. Nah, oleh sebab itu angka-angka yang kita tawarkan ini, saya pikir yang merujuk pada sebuah regulasi itu saya pikir itu penting untuk kita tawarkan. Dalam arti bahwa sesungguhnya kita memang membutuhkan calon presiden itu lebih daripada 2. Lebih daripada 2 Kak Kadir. Nah, oleh sebab itu inilah yang kita maksud tadi adalah budaya Pak. Budaya dalam politik itu tidak bisa kita ini menawarkan sesuatu yang langsung membunuh tanda petik ya orang-orang yang mau menawarkan gagasannya ya keinginannya dan rasa kepemilikannya untuk membangun bangsa ini. Silakan dia berkompetisi masuk di ring kalau dia kemudian belum mendapatkan keunggulan ataupun keuntungan itu persoalan lain. Tapi jangan dihalau mereka untuk masuk ring. Kalau sebegitu regulasi-regulasi yang ada itu perlu dipertegas, dikuatkan Kak Kadir dalam arti untuk kemudian memberikan ruang pilihan-pilihan. Karena memang kita sangat sulit memang secara sosial politik untuk kemudian membatasi pada pilihan-pilihan yang sangat ketat dan itu terkesan dipaksakan Kak Kadir. Dipaksakan dalam arti bahwa dipaksa kita untuk memilih. Apakah Anda memilih hitam atau putih atau akan memilih misalnya 1 atau 2. Itu sangat berat dalam arti bahwa sebenarnya ada pilihan-pilihan yang pihak ketiga atau nomor 3 ini untuk kemudian memilih, menyampaikan hak aspirasinya dan seterusnya. Kan ada studi kasus kemarin ya Jokowi dengan Prabowo. Siap. Dalam kacamata kita, seperti apa efek sosial politik yang dibangun dari pertarungan head to head ini? Itu kan mungkin bisa menjadi referensi yang mungkin bisa kita gambarkan ke publik. Apakah memang selama pertarungan itu paksi-paksi atau fiksi-fiksi yang terjadi di kalangan masyarakat terkait sosial politik itu sangat tajam, dan apakah itu harus menjadi percontohan bagi pemerintah? Sebagai sebuah studi empirik itu penting untuk kemudian menjadi bagian daripada pertimbangan pemerintah hari ini. Begitu pula yang di luar pemerintah. Atau melibatkan masyarakat. Dalam arti kata pemerintah melakukan riset. Penting. Seperti apa maunya masyarakat? Saya pikir di negara demokrasi, apalagi kita ini negara berkembang dalam konteks demokrasi juga seperti itu, saya pikir penting untuk kemudian melakukan sebuah studi. Perlu ada penelitian lebih dalam tentang bagaimana sebetulnya pandangan masyarakat, keinginan rakyat Indonesia ini terkait dengan
Misalnya, berapa partai politik yang kita inginkan? Iya. Berapa pasangan presiden Ini. yang diinginkan? Yang memang betul-betul diharapkan oleh negara. Karena memang, apa ya Kak Diri? Bahwa kita ini memang heterogen. Iya. Masyarakat kita ini plural. Nah, pilihan-pilihan itu penting. Ada memilih itu karena persoalan keagamaan. Ada yang memilih karena persoalan irisan-irisan Ideologi. pendidikan, ideologi. Iya. Begitu pula ada orang memilih karena Kedaerahan. kepentingan ekonomi dan ada yang memilih karena geopolitik ataupun ke daerahnya Kak Dir. Nah, ini sebetulnya patut sebetulnya negara hari ini ataupun pemerintah melakukan sebetulnya riset secara independen, komprehensif untuk kemudian menetapkan sebetulnya berapa presiden threshold kita dan berapa parlemen threshold kita untuk kemudian kita jadikan sebuah penetapan yuridis ataupun undang-undang sehingga kemudian menjadi sebuah kamen kesadaran bersama dalam konteks berpolitik yang itu disepakati Kak Dir. Nah, saya ingin katakan begini Kak Dir, begitu besar tantangannya sebuah pemerintahan ataupun pasangan presiden wakil presiden ya yang lahir dari sebuah dinamika ataupun polarisasi dua kubu ya. Tantangannya adalah, tantangan pertama itu adalah kesulitan dalam melakukan pembangunan, Pak. Ya toh? Bisa kita lihat ya. Misalnya membangun saja kereta api di Sulawesi Selatan ya. Begitu masyarakat ada yang pro dan ada yang kontra. Sedikit saja yang kontra Kak Kadir, itu menghambat program yang multi years itu. Ini baru-baru saja misalnya di Kabupaten Maros. Mohon maaf ini Pak Bupati Maros, bahwa di daerah Bapak ini masih ada yang tidak menginginkan tentang pembebasan lahan. Tetapi kalau masyarakat misalnya itu sudah sepakat dari awal ini persoalan, saya pikir mau ganti rugi, ganti untung Kak Kadir, saya pikir itu tidak persoalan. Yang pasti kalau mengikhlaskan dalam konteks kita orang yang beragama, itu kan pahala atau amal jariah Kak Kadir. Di samping sudah dapat ya, sudah dapat secara material. Nah, secara nasional ya, hari ini juga saya pikir sangat terasa. Boleh saja bahwa Presiden hari ini, Presiden Jokowi bersama Kiai Ma'ruf Amin memimpin Republik ini. Tetapi sampai detik ini Kak Kadir, yang namanya oposan hari ini, yang lahir dari konteks Pilpres 2019, yang memilih pasangan Pak Prabowo, Sandiaga Uno, itu saya pikir mereka ini sudah melakukan rekonsiliasi politik. Tetapi rekonsiliasi sosial politik, itu masih ada friksi-friksi di masyarakat. Nah, oleh sebab itu pertimbangan-pertimbangan ini Kak Kadir, penting untuk kemudian kita sampaikan kepada Presiden bersama dengan anggota DPR bahwa dengan menurunkan Presiden threshold itu menjadi 15% dan mengangkat parliament threshold itu menjadi 6% Kak Kadir, sesungguhnya itu sudah membuka ruang dan juga mengantisipasi lahirnya dua pasangan capres. Atau paling tidak kita sampaikan bahwa sudah muncul 3-4 pasangan presiden, begitu pula ada penyederhanaan partai politik. Karena kan partai politik yang kita harapkan itu adalah memang betul-betul ada basisnya di lapangan. Ada basisnya, apakah itu karena pertimbangan pilihannya adalah pertimbangan ideologi, keagamaan, kedaerahan, dan seterusnya. Itu saya pikir sudah sangat cukup untuk mewakili oleh seluruh komponen-komponen yang berkepentingan di Republik ini. Begitu pula sudah cukup rasional untuk kemudian dalam konteks demokrasi di Indonesia hari ini Kak Kadir. Baik, sahabat dan sobat IPISO, dalam membedah persoalan parlemen threshold maupun presiden threshold, Pak Dr. Ridwan Pawalang saya pikir sudah sangat tajam dan ilmiah dalam menggambarkan semua masukan-masukan beliau sangat edukatif terhadap pemerintah. Memang kalau dilihat kondisi bangsa ini, penyederhanaan partai politik itu menurut saya memang menjadi solusi. Karena kalau terlalu banyak partai politik juga peran dan fungsinya tidak jelas. Ini dokter ya. Sehingga memang penyederhanaan itu penting. Saran beliau bahwa idealnya 5 saya sepakat. Kalau 5 mereka bisa diberikan tugas yang real. Sehingga mereka bisa mempertanggungjawabkan masing-masing tugasnya. Sehingga ada yang dihakimi oleh masyarakat dalam 5 tahun kan gitu. Kalau terlalu banyak masyarakat juga bingung. Ini dibuat tanggung jawab siapa gitu. Terkait presiden threshold, kalaupun tidak bisa diturunkan dari 20%,
regulasi yang diperkuat bahwa tidak boleh ada partai yang mendominasi mengambil partai politik lebih dari 50%. Sehingga ada 50% yang tersisa untuk dua bakal pasangan calon. Ya. Sehingga harus menghindari head to head. Kenapa? Karena head to head ini cukup meresahkan karena masyarakat bisa menjadi hitam putih. Masyarakat digiring pada persoalan sosial politik yang sangat tajam karena harus dua pilihan, Siap. suka atau tidak suka. Siap. Tidak ada pilihan di tengah. Jadi memang bangsa ini tidak boleh mempertahankan sistem head to head itu. Bahkan kalau bisa regulasi mengatur tidak boleh head to head, harus 3 pasang. Betul, betul. Berarti itu persoalan harus 2 putaran dan menggunakan anggaran, itulah konsekuensi dari sebuah pilihan memilih sistem demokrasi Demokrasi. oleh bangsa kita. Terima kasih Oke. Pak Dokter. Sampai jumpa, kita akan terus kembangkan ini. Diskusi ini kita lihat perkembangan ke depan karena Siap. berbicara memang tentang ini tidak ada habisnya. Betul. Apalagi dalam menjelang apalagi istilahnya amandemen Betul. undang-undang terkait ini ya. Siap, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.